Anda nyeri sendi, nyeri otot, kelelahan, sering pilek, lalu Anda bilang, aduh saya kayaknya mulai tambah tua nih. Nah, tapi gimana kalau saya bilang banyak dari rasa sakit yang Anda rasakan disebabkan oleh peradangan. Dan penyebab peradangannya itu paling banyak ada di piring Anda. Assalamualaikum, saya Dr. Ruli. Hari ini saya akan membagikan 6 jenis makanan yang terbukti secara ilmiah memicu peradangan kronis dalam tubuh. Peradangan adalah akar dari hampir semua penyakit modern. Ya, penyakit jantung, diabetes, autoimun, bahkan kanker. Dan inilah yang bikin berbahaya. Banyak dari makanan ini kelihatannya normal, ya. Anda makan tiap hari, tiap orang juga makan. Anda pikir itu sehat, padahal di dalam tubuh Anda api peradangan sedang menyala. Tenang, saya nggak akan bilang, oh nggak boleh makan semuanya, bukan. Tapi kalau Anda dalam masa peradangan aktif, misalkan Anda artritis, ya nyeri sendi, cedera, atau penyakit autoimun, atau misalkan Anda ada neuropati, ya mengurangi makanan-makanan ini, ya bisa menurunkan rasa sakit Anda secara drastis. Dan kalau Anda nggak lagi sakit, setidaknya Anda tahu apa yang Anda masukin ke badan. Jadi untuk mengurangi peradangan, apa yang harus dihindari. Nah, hari ini saya akan tunjukkan dari yang paling umum bisa memicu peradangan sampai yang paling mematikan memicu peradangan. Udah siap? Ayo kita mulai dari yang paling sering Anda konsumsi setiap hari. Makanan nomor 6 yaitu gula dan sirup jagung tinggi fruktosa, high fructose corn syrup. Ya saya nggak minum manis-manis dok. Nah biasanya gitu ya. Tapi gula tersembunyi itu ada di mana-mana. Di roti, saus, bumbu instan, kaldu, sayur kemasan. Hingga makanan yang kayaknya nggak kerasa manis gitu. Nah gula murni itu pemicu utama peradangan. Begitu masuk ke aliran darah, kadar CRP, C-reaktif protein, penanda peradangan itu juga langsung naik. Tapi gula jenis fruktosa dari sirup jagung itu bahkan lebih buruk karena hanya diproses oleh liver, menyebabkan peradangan tapi di livernya gitu. Ada pasien nih usia 50-an nyeri sendi udah bertahun-tahun, udah minum obat antiinflamasi dari dokter, nggak membaik. Nah, tapi saya tanya nih, biasanya ibu makannya apa? Oh, saya tiap sore makan yang manis dok ya, kopi ya, gulanya aja bisa 3 sendok, teh manis, terus kue gitu. Nah, saya cuma menyarankan coba deh 1 bulan ini kita coba kurangi gula. Nah, ternyata setelah 1 bulan hasilnya nyeri sendinya berkurang drastis. Nah, beliaunya kaget nih. Saya pikir ya nyeri karena usia dok, ternyata karena gula gitu. Dipikirnya juga karena artritis dan lain-lain, ternyata dari makanannya gitu. Ya, gula itu api kecil tapi nyala terus. Ya nggak terasa langsung tapi perlahan membakar tubuh dari dalam, tiba-tiba sendinya udah rusak atau sarafnya udah rusak. Lanjut ya, mungkin Anda udah tahu lah gula lah, saya udah sering dengar dari Dokter Ruli. Nah, makanan apa lagi yang bisa bikin peradangan tapi banyak orang nggak tahu? Ya, yang lebih banyak orang nggak tahu itu adalah nomor 5, lemak trans. Lemak trans itu lemak tak jenuh yang dipadatkan melalui proses namanya hidrogenasi agar makanan bisa tahan lama. Ya, ditaruh di mana minimarket gitu ya. Tapi efeknya pada tubuh gimana? Bencana. Lemak trans meningkatkan C-reaktif protein atau penanda inflamasi, peradangan ya. Jadi sumber utama dari minyak trans ini margarin, kemudian makanan cepat saji, dan makanan yang digoreng dengan minyak yang sudah berulang kali. Ada pasien nih usia 50-an, suka gorengan dan fast food. Ya, keluhannya nyeri dada. Setelah diperiksa tidak ada masalah jantung gitu, tapi penanda peradangannya itu tinggi, yang namanya C-reaktif proteinnya tinggi. Nah, terus saya tanya, apa yang Anda makan? Ya, ya karena dia masih aktif kerja, terus agak nggak punya waktu untuk ya bikin makan sendiri, seringnya jajan. Ya ayam goreng, kentang goreng, semua yang digoreng. Nah, saya sarannya coba deh pilih jajanan lain ya. Kurangi lemak trans, ternyata 3 bulan kemudian CRP-nya, penanda peradangannya turun secara signifikan. Ya, lemak trans itu bara api ya, tidak cepat padam tapi terus membakar pembuluh darah Anda. Tahu-tahu gosong gitu ya. Nah, kalau banyak yang nggak tahu, nomor 5 ya, mungkin udah banyak yang tahu juga. Nomor 4 mungkin lebih banyak yang tidak tahu ya. Nah, karbohidrat rafinasi. Ini makanan nomor 4. Roti putih, pasta putih, nasi putih, makanan yang udah dibuang seratnya, kulit arinya, dan kuman gandumnya. Makanan-makanan ini punya indeks glikemik yang
tinggi. Jadi kalau Anda pernah baca rafinasi, itu artinya tadi dibersihkan tapi enak rasanya, ya. Warnanya lebih bagus, putih gitu ya, tapi gula darah Anda melonjaknya lebih tinggi. Dalam hitungan menit langsung naik gitu. Lonjakan gula darah berarti lonjakan insulin berarti peradangannya juga melonjak. Ada seorang pasien ya, keluhannya kelelahan, nyeri otot. Nah, terus coba deh nasinya diganti. Ya nasi putih diganti nasi merah atau quinoa. 1 bulan kemudian ya badannya lebih segar, nyeri ototnya bisa berkurang. Aneh kan? Nyeri otot sama karbohidrat. Banyak orang nggak mikir seperti itu. Ya, jadi karbohidrat yang jadi nasi yang bagus ya, yang putih bersih itu biasanya sudah dirafinasi. Itu kayu bakar untuk api peradangan. Setiap kali Anda makan, Anda menambahkan kayu bakar tadi. Jadi makin banyak gitu. Nah, berikutnya yang mungkin banyak orang nggak tahu juga adalah alkohol. Ya, konsumsi alkohol berlebih telah akan meningkatkan C-reaktif protein atau CRP di dalam tubuh. Alkohol juga mengganggu liver nih tadi, organ yang bertugas untuk membersihkan peradangan malah diserang gitu. Ada seorang pasien usia 50-an ya, saya pernah cerita waktu yang asam urat. Nah, ini dia tiap malam minum bir ya. Jadi memang dia nyari sendi ya karena asam urat juga gitu ya. Nah, saya tanya berapa gelas seminggu? Ya bisa paling nggak 1 botol tiap malam ya. Bisa 7 sampai 10 katanya. Coba dikurangin dulu deh ya. Kalau Anda pengen ngurangin nyari sendinya seminggu 3 kali ya. Dari 2 bulan kemudian nyari sendinya berkurang banyak. Jadi alkohol itu ya kemarin saya sudah bahas di asam urat gitu ya. Bisa naikin asam urat, bisa mengganggu ginjal, juga mengganggu liver. Dan alkohol sendiri itu memicu tadi peradangan. Ya, jumlah kecil mungkin enggak, tapi kalau jumlahnya berlebih, udah jelas organ banyak yang rusak. Gitu. Banyak orang nggak nyadar, oh saya nggak minum bir, tapi Anda makan makanan fermentasi. Itu juga ada makanan fermentasi yang mengandung alkohol. Lanjut ya, makanan nomor 2 yang lebih berbahaya lagi, yaitu daging merah dan daging olahan ya. Kalau Anda pernah dengar ya, daging merah, terutama yang diolah dengan suhu tinggi, mengandung advanced glycation end product atau AGEs, senyawa yang terkait langsung dengan inflamasi dan risiko kanker. Nah, tapi yang lebih mengejutkan, daging olahan, sosis, cornet, bacon yang diawetkan, biasanya dengan nitrat, itu sudah dikategorikan WHO sebagai karsinogen tingkat 1. Ya, satu kelompok nih dengan rokok asbes 1 level lah. Ya, ada seorang pasien usia 60-an ya suka makanan instan ya, sosis ya, bacon, karena dulu katanya waktu kecil nggak bisa, sekarang udah gede udah bisa beli sendiri ya, dari umur 30 sampai 60 makannya seperti itu ya, perutnya kembung terus nyeri. Nah, apa yang Anda makan tiap hari? Sosis sama telur. Oke, saya sarankan sosisnya, telurnya bagus lanjutin jadi telur sama sayuran ya, sama apa alpukat atau apa gitu ya. Nah, 3 bulan kemudian keluhan perutnya hilang. Nah, kalau daging olahan itu apinya besar. Jadi bukan hanya peradangan tapi bisa memicu kanker. Gitu. Nah, itu lebih bahaya lagi. Ada yang lebih bahaya dari daging olahan? Ada, lebih bahaya lagi. Ya, makanan nomor 1 paling mematikan, paling tidak disadari, paling sering dianggap sehat, yaitu minyak sayur dan minyak biji-bijian. Misalnya minyak jagung, minyak kedelai, bunga matahari, minyak canola. Minyak yang Anda gunakan tiap hari untuk menggoreng dan menumis ya. Jadi banyak orang dibohongin, minyak sawit nggak bagus, mungkin banyak yang tahu, ganti ini minyak canola gitu, ganti ini minyak bunga matahari lebih sehat. Ternyata sama aja. Minyak jagung sama aja ya, karena hampir semua itu punya asam lemak omega 6 yang sangat tinggi. Omega 6 ini proinflamasi ya. Tubuh kita butuh kok omega 6, tapi dalam jumlah yang kecil. Tapi kalau terlalu banyak ya, karena zaman sekarang ya di makanan kemasan ada, di restoran ada, di rumah makan ada, kita konsumsinya jadi berlebihan. Jadi omega 6 yang berlebihan menciptakan ketidakseimbangan dengan omega 3 ya. Omega 3 antiinflamasi, omega 6 proinflamasi. Akibatnya peradangannya nyala terus setiap hari. Ada pasien seorang ibu ya, dia pengen sehat jadi ganti minyak sawitnya dengan minyak jagung. Nah, tapi bingung nih, saya kok akhir-akhir ini nyeri sendinya makin sering, kolesterolnya jadi naik gitu. Nah, coba kita lihat nih, ganti Bu minyaknya, coba dengan minyak zaitun atau minyak kelapa yang lebih sehat gitu. Nah, untuk menumis aja, tapi bukan untuk menggoreng. Kalau pengen goreng, misalkan coba diganti dengan air fryer misalkan.
Nah, ternyata 3 bulan kemudian nyerinya berkurang, kolesterolnya juga membaik gitu. Nah, minyak sayur itu api yang menyala sepanjang hari. Banyak orang ganti dari sawit ke jagung, ke canola, ke minyak kedelai, ya. Tapi ternyata malah sama aja, bahkan karena dianggap sehat, Anda jadi berlebihan pakai minyak-minyak itu, gitu. Nah, ada 6 tadi makanannya, dari gula yang paling bawah sampai yang paling besar peradangannya, yaitu minyak. Nah, sekarang pertanyaan besarnya apa yang harus dilakukan? Pertama, Anda tidak harus hindari semuanya, selamanya nggak perlu ya. Tetapi kalau Anda lagi meradang, sendinya lagi sakit, lagi cedera, lagi autoimun, kurangi makan makanan ini, peradangannya berkurang, ya nyeri-nyeri Anda, rasa sakit Anda itu biasanya kan berkurang ya. Atau kalau gulanya lagi tinggi, coba dikurangin ya. Kedua, ganti minyak goreng Anda. Misalkan Anda pakai yang tadi saya sebutkan ya, pakai aja minyak zaitun, minyak kelapa atau minyak alpukat. Memang agak lebih mahal ya. Kalau untuk numis-numis aja oke ya. Ya, tapi untuk menggoreng coba sebenarnya sesekali masih boleh pakai minyak sawit segala macam ya. Tapi jangan setiap hari gitu. Misalnya minyak jagung, minyak kedelai, minyak bunga matahari, minyak sawit itu semua mengandung omega 6 soalnya. Ya. Ketiga, kurangi gula. Gula ada di mana-mana sekarang. Baca label makanan, kurangi gula dalam kopi dan teh. Pilih makanan dengan indeks glikemik yang rendah. Yang keempat, batasi daging olahan, ya sosis, bacon, cornet, ya. Anggap itu sebagai camilan yang jarang-jarang. Maksudnya sebulan sekali, ya, sebulan 2 kali. Ya, bukan makanan pokok, ya bukan tiap hari dimakan. Kelima, perhatikan konsumsi alkohol. Ya, kalau Anda minum alkohol 1-2 gelas seminggu itu biasanya masih aman, tapi kalau lebih dari itu ya banyak peradangannya gitu. Nah, satu pesan terakhir, peradangan itu bukan sesuatu yang tidak bisa dipadamkan, ya bisa dengan tidak memberi bahan bakar lebih banyak, yaitu jangan ditambahin makanan yang bikin radang gitu. Nah, kurangin yang tadi yang bisa diganti, ganti, kurangin yang bisa Anda kurangi. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Ruli, bagikan pada orang-orang yang mengalami peradangan terus ya, mukanya, sendi-sendinya yang meradang terus, atau ada radang di lambung, radang di usus gitu ya. Coba ikutin apa yang tadi saya sebutkan ya, hindari, kurangi makanan-makanan tadi, mudah-mudahan ada perbaikan. Terima kasih sudah menyimak. Bagian pada orang-orang yang Anda cintai, semoga jadi manfaat untuk Anda dan manfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.